Bincang bersama dengan motivator nasional Leadership and Happiness, Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi, Pak Arfan. Selamat pagi Tasya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa, Pak Arfan. Bagaimana Luar biasa kabarnya? bahagia as always. As Haha. always, luar biasa bahagia. Dan kita spread the happiness vibe nih, Pak Arfan, Ya, menyebarkan apa namanya getaran-getaran kebahagiaan di pagi hari ini ya, ke smart listeners dimanapun berada. Apalagi kita mau menyambut bulan Ramadan ya, ya. yang mungkin akan jatuh di esok hari. Pak Arfan, sebelumnya kita maaf-maafan dulu, mohon maaf lahir batin menyambut bulan Sama-sama, Ramadan. sama-sama Tasya. Mohon maaf lahir batin. Semoga kita bisa memasuki bulan Ramadan ini dengan hati yang bersih ya, dengan mindset Yes. yang baru ya. Benar. Dan ini juga jadi momentum yang luar biasa begitu ya Pak Arfan dan smart listeners, di mana itu rasanya ketika Ramadan eh, dosa-dosa kita itu dihapuskan dan katanya sih ketika Lebaran itu hari kemenangan di mana manusia seperti lahir kembali begitu. Ini cocok banget dengan topik kita, riset mulai lagi dari nol. Namun Hmm. sebelum kita masuk ke topiknya Pak Arfan, mengapa mengangkat lagu dan memilih lagu yang tadi sebagai pembuka di kesempatan pagi hari ini? Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Tasya, tentu saja karena lagunya enak ya. Mhm. Semangat buat pagi-pagi dan syairnya juga menarik ya. Mari kita simak ya lagu Restart ini dari Sam Smith. Lagu ini sudah ditonton lebih dari 26 juta orang di YouTube. Gitu ya. Jadi mungkin sebagian dari kita pernah mendengar lagu ini atau cukup familiar dengan lagu ini. Nah, lagu Restart ini menceritakan tentang keinginan untuk memulai kembali sebuah hubungan yang telah kandas. Ya, dia menggambarkan perasaan bahwa seseorang yang menyanyikan lagu ini masih mencintai kekasihnya dan berharap bisa kembali dan memperbaiki kesalahannya di masa yang lalu gitu. Mari kita simak ke apa yang disampaikan oleh lagu ini. It was a Monday night when you told me it was over. Ya, waktu itu malam Selasa ya, hari Senin malam ketika kamu memutuskan hubunganmu dengan aku. And by the Friday night I knew that I would be okay. Dan di Jumat malam ya, aku tahu aku akan baik-baik saja. Don't say it was a good thing. Don't say it was the right thing to do. Jangan kamu bilang putusnya kita adalah hal yang baik. Jangan bilang itu yang seharusnya dilakukan. Don't say it. Don't say it was the best thing for the both of us. Jangan bilang itu yang terbaik untuk kita berdua. When I'm the when I'm the one playing the fool. Ketika aku yang berpura-pura bodoh. What do you want from me when I just want to restart? Apa yang kau inginkan dariku saat yang kuingin hanyalah untuk memulainya kembali. You keep coming back for me when you are the one who tore us apart. Kamu terus kembali padaku padahal kamulah yang menghancurkan hubungan kita. The truth is I'm better on my own. Sesungguhnya aku lebih baik sendiri. And I don't want to live in the past. Dan aku tidak ingin hidup di masa lalu. So, let me restart. Let me restart. Let me restart. Mari kita mulai lagi. Mari kita mulai lagi. Mari kita mulai lagi. Ya, kira-kira demikian, Tasya. Oke, baik. Ini berarti memberikan pandangan kita begitu ya Pak Arfan ya, di mana orang mau mengulang lagi. Karena kadang gini Pak Arfan, sering kita dihadapkan pada suatu pertanyaan, kalau misalnya kamu bisa mengulang lagi masa lalu atau mulai lagi dari awal, kira-kira apa yang pengen kamu rubah begitu ya Pak Arfan? Mungkin boleh nggak ini jadi pertanyaan kita untuk smart listeners di pagi hari ini? Bukan mengulang lagi, Tasya. Mhm. Bukan mengulang lagi dan membuat menjadi lebih baik, bukan. Hmm. Tapi konsep dari restart atau reset gitu ya, itu kan Mhm. kayak ada tombol lah gitu. Jadi kita melihat kehidupan itu seperti tombol reset Oke. yang bisa ditekan kapan saja Hmm. agar bisa memulai kembali dengan lebih baik. Tapi konsepnya bukan mengulang kalau saya kembali ke masa lalu, bukan gitu. Tapi ini saya mengalami sesuatu yang sangat menantang dalam hidup. Mungkin bisa jadi ada pekerjaan yang membosankan, yang tidak bermakna, atau ada kelelahan mental dan emosional, Mhm. hubungan yang terasa hambar,
kebiasaan yang menghambat kemajuan, misalnya, atau kehilangan arah. Kan seringkali orang mengalami hal seperti itu dalam hidup ya. Stres berkepanjangan, hidup terasa berat, hidup yang kering, jauh dari kebahagiaan, jauh dari Tuhan. Nah, itu kan tidak ada selesainya, tidak ada endingnya gitu. Nah, yang namanya restart atau reset itu adalah oke, aku nggak mau kembali ke masa lalu, jadi konsepnya bukan kembali ke masa lalu, tapi aku mau tekan tombol di mana aku bisa mulai dari nol lagi. Kemudian kita tekan tombol reset itu, dan kemudian kita mulai dari nol. Lupakan masa lalu, kita ngitung dari nol lagi. Jadi intinya adalah reset itu adalah mengembalikan sesuatu ke titik awal. Sehingga kita akan mendapatkan pikiran yang lebih segar dan lebih jernih gitu untuk memulai dari awal lagi. Gak apa-apa kok. Kamu sudah tersesat sekian jauh, kamu sudah merasa sangat lelah secara mental dan emosional. That's okay. Yuk kita mulai dari awal supaya kita mulai bisa menata kehidupan kita kembali. Itu konsepnya. Baik, Pak Arfan, izin kita jeda dulu begitu ya. Tapi sebelum kita jeda, ya jadi pertanyaan, ini kan sesuatu yang abstrak ya, apalagi terjadi di kehidupan kita. Gimana kita bisa tahu reset atau tombol di mana kita berdiri awal itu tuh di mana begitu Pak Arfan? Kalau misalnya dari sebuah hubungan, mungkin ada ketika memulainya atau ketika menikah. Tapi kalau dalam dalam hidup kita yang sudah berjalan begitu lama, ini kan kita harus tahu titiknya begitu. Nah, bagaimana menentukannya, Pak Arfan? Izin kita jeda dulu sejenak. Dan Smart Listeners tetap bersama dengan kami dalam program Smart Happiness. Anda boleh bergabung di 0812 11 12 959. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Buat listeners, Anda masih bersama dengan saya Tasya Rustama dalam program Smart Happiness di pagi hari ini. Dan kita masih membahas sebuah topik riset mulai lagi dari nol. Kita akan bahas topik ini, namun saya undang dulu Anda di kesempatan pagi hari ini dalam program Smart Happiness di 0812 11 12 959 atau Anda bisa bergabung di YouTube channel Radio Smart FM. Smart Listeners, kita tanyakan begitu ya ke Pak Arfan ya, apakah riset ini menjadi langkah yang efektif begitu ya Pak Arfan, ketika mungkin emosi-emosi negatif yang tadi sempat Pak Arfan singgung di awal perbincangan itu kita rasakan. Apa dampaknya? Silakan Pak Arfan. Ya, jadi riset ini bukan sesuatu yang abstrak, bukan. Ya, riset ini sesuatu yang sangat konkret. Dalam kehidupan ini kan kita seringkali masuk ke dalam sebuah lingkaran ya, yang kita tidak bisa dengan mudah keluar dari situ. Misalnya adalah apa? Ada pekerjaan kita hari ini, pekerjaan yang sangat membosankan, pekerjaan yang tidak bermakna, gitu, misalnya begitu. Atau hidup kita yang terasa berat, gitu ya, terus terasa kering, jauh dari kebahagiaan, jauh dari Tuhan, gitu ya. Atau kita kehilangan arah, kehilangan semangat, gitu. Ya. Atau kita hubungan dengan pasangan atau hubungan dengan orang-orang terdekat itu kok rasanya hambar, gitu. Atau orang seperti saya ya, setelah mengalami kehilangan, ya kehilangan soulmate, itu kan sesuatu yang sangat berat gitu sekali ya. Jadi kita harus memulai dari awal lagi gitu. Nah, gimana caranya gitu ya? Ya kita membayangkan di dekat tangan kita itu ada tombol gitu. Ada tombol yang bisa kita tekan. Tombolnya itu reset kayak di komputer gitu ya. Kita reset. Tombol itu bisa ditekan kapan saja, dan dengan ditekan tombol itu maka kita mengembalikan sesuatu ke titik awal. Memulai kembali dengan langkah yang baru, memulai kembali dengan pikiran yang lebih segar dan pikiran yang lebih jernih. Jadi segampang itu, bayangkan gitu, di dalam jangkauan Anda itu ada tombol itu reset, tinggal ditekan. Ting, ya. Kemudian abrakadabra, kita mulai dari nol lagi gitu. Sehingga kita tidak terbebani oleh masa lalu, ya. Kita tidak terbebani oleh kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat. Kita tidak terbebani oleh penyesalan-penyesalan dan sebagainya. Karena kita ulang dari awal dan kita menyadari bahwa segala sesuatunya
mulai hari ini itu ada dalam kendali saya. Kita mulai dari nol ya, nol, nanti mulai naik sedikit-sedikit. Semuanya ada dalam kendali saya. Dan saya, ketika saya mengambil tindakan, mengambil sebuah keputusan, itu saya dasari atas sebuah pertimbangan yang sangat matang. Mari kita lakukan mulai hari ini. Nah, itu Tasya, itulah yang namanya reset. Reset. Jadi mengembalikan sesuatu ke titik awal. Mulai dari nol. Itu Tasya. Oke, berarti tetap menjalankan kehidupan kita begitu ya, Pak Arfan ya. Tapi dengan melakukan apa ya, langkah yang lain begitu, langkah yang berbeda begitu ya, Pak Arfan. Bukan tetap menjalankan kehidupan, kita lakukan pause gitu. Jadi restart itu kayak pause dulu. Hidup kita kan berjalan terus nih, nggak berhenti-berhenti. Oke, kita pause. Tarik napas. Pause, tarik napas, oke. Kemudian kita mengikhlaskan masa lalu. Oke, masa lalu sudah berlalu, sudah selesai. Ya, betapapun masa lalu itu sebuah pengalaman yang indah gitu ya, sebuah kenangan yang manis, ya itu sudah selesai. Betapapun masa lalu itu sebuah nightmare ya, sebuah keburukan, sebuah pengalaman yang tidak menyenangkan, itu sudah berlalu. Ikhlaskan masa lalu, biarkan dia berlalu. Jadi Anda tekan tombol reset, lepaskan masa lalu, ikhlaskan masa lalu, apapun itu yang membahagiakan juga dilepaskan, yang tidak membahagiakan apalagi, oke. Terus gimana? Mulai dari nol lagi. Mulai dari nol lagi, oke. Jadi begitu Anda reset, Anda buka mata, bayangkan, ini udah langsung baru semuanya. Ini udah langsung baru semuanya. Oke, kita mulai dari nol lagi, yuk kita lakukan sekarang dengan kesadaran yang lebih penuh. Dengan pikiran yang lebih jernih, yang lebih segar, sehingga ketika kita memutuskan sesuatu itu, dasarnya adalah rasionalitas gitu, bukan sekedar emosi, bukan dibebani oleh pengalaman-pengalaman yang sudah ada di masa lalu gitu. Kita mulai dari nol. Itu Tasya. Jadi pause. Ini bukan hidup tuh berjalan terus. Oke, kita pause dulu, kita stop dulu. Kita stop dulu. Jadi ibaratnya kalau kita lagi nonton film gitu, ya kita stop dulu, kita tekan tombol pause dulu. Tekan tombol pause, pejamkan mata, tarik napas gitu. Oke, sudah. Bayangkan masa lalu itu, apapun itu, lepaskan. Oke, kemudian Anda buka mata, masa depan, baru lagi, nol lagi. Oke, ayo kita mulai dari awal lagi. Bahkan orang-orang yang gagal dalam bisnis sekalipun, ini saya ambil contoh misalnya, contohnya adalah Steve Jobs ya. Steve Jobs itu kan pernah dipecat dari Apple. Padahal dia sendiri adalah pendiri Apple. Dia itu pendiri Apple. Ya, kemudian dia dipecat dari Apple gitu kan, itu sakit banget ya. Tapi Steve Jobs itu kan kemudian dia merasa, ya wajar ya kalau dia merasa hancur lah gitu. Wah, dipecat dari perusahaan yang aku dirikan sendiri. Gitu ya. Tapi kemudian dia melakukan riset ini. Kemudian dia bilang, oke, saya tidak akan menyerah. Oke, saya lupakan masa lalu, lepaskan masa lalu, ikhlaskan itu semua. Saya mulai dari nol lagi. Yaitu dia mendirikan yang namanya Pixar gitu ya. Dia mulai dari nol lagi gitu. Dan kemudian akhirnya nanti Pixar ini bisa bekerja sama dengan Apple. Dan bahkan akhirnya Steve Jobs kembali lagi diminta untuk kembali ke Apple dan bahkan menjadi CEO-nya Apple kan gitu. Jadi seringkali kita dalam hidup kan mengalami itu ya. Aduh, berat banget. Aduh, saya nggak tahu harus gimana lagi. Oke, itu nggak akan pernah selesai kalau kita tidak melakukan pause, kemudian reset, mulai dari nol. Itu Tasya. Baik. Ini berarti menjadi letaknya di mana sih, Pak Arfan? Apakah di pikiran kita yang kita menghandle itu semua secara sadar melakukan itu atau bagaimana, Pak Arfan? Iya, ini harus dilakukan secara sadar. Kalau nggak sadar nggak akan bisa gitu ya. Jadi adanya di mana? Ya kita bayangkan coba, pejamkan mata coba. Pejamkan mata, bayangkan di dekat Tasya itu ada sebuah tombol gitu. Ya. Bayangkan itu ada di dekat tangan Tasya itu ada tombol. Sama tombolnya itu reset tulisannya gitu. Oke. Nah, sekarang pejamkan mata, lakukan pause sebentar, lepaskan masa lalu, bilang oke, masa lalu sudah berlalu, aku ikhlaskan itu. Kebahagiaan itu menjadi kenangan yang aku syukuri, hal-hal yang buruk itu sudah aku ikhlaskan, itu semuanya terjadi. Oke, aku ingin memulai sesuatu yang baru dari nol. Tekan tombol reset, bismillahirrahmanirrahim, reset. Buka mata, udah baru nih semuanya nih. Nah, tentunya kita harus
mencari waktu yang agak santai, agak rileks untuk kita bisa melakukan itu gitu. Tapi segampang itu gitu. Bilanglah pada diri sendiri, katakan pada diri sendiri. Misalnya begini, besok kan adalah bulan suci Ramadan, kita memasuki tanggal 1 Ramadan ya. Ini bagus banget ya, tanggal 1 Ramadan bertepatan dengan 1 Maret. Jadi nanti kita Iya. ngitungnya gampang. Berarti nanti Hari Raya Idul Fitri itu 1 tambah 30, berarti tanggal 31 Maret. Kan gampang sekali ngitungnya gitu ya. Jadi eh, katakan pada diri Anda gitu, oke, mulai besok aku akan jadi orang yang lebih baik, aku akan jadi orang yang lebih spiritual, aku akan mulai mengasah kembali koneksiku yang mungkin selama ini agak sering nggak dapat sinyal dari Tuhan gitu. Seringkali kita lowbat dan sebagainya. Oke, mulai besok aku akan menjadi orang yang berbeda. Aku akan menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah gitu. Kan kita ini kan kehidupan kita, karena kita ini kan makhluk, manusia itu kan makhluk fisik dan makhluk spiritual ya. Fisik itu kan dilambangkan oleh tubuh kita, itu kan fisik. Spiritual itu adalah yang namanya roh. Nah, ada tubuh, ada roh gitu ya. Ada tubuh, ada roh. Ada fisik, ada spiritual. Nah, kita itu dalam kehidupan sehari-hari ini, yang kita lebih kedepankan kan tubuh kita ya. Bayangkan, semua urusan kita selama 24 jam itu, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu semuanya adalah urusan tubuh. Gitu. Nah, mulai besok saya mengatakan pada diri saya sendiri, Van, mulai besok adalah waktu kamu untuk memulai harimu, memulai hidupmu baru lagi. Gitu ya. Kemarin saya masih ada istri dengan segala kebahagiaan. Oke. Sekarang selesai gitu. Oke. Besok kamu masuki bulan Ramadan yang berbeda. Bulan Ramadan yang paling berat mungkin buat saya tahun ini ya. Mulai masuk bulan Ramadan dengan berbeda. Saya mengatakan, oke, Van, selama ini kamu terlalu mementingkan tubuhmu. Selama 24 jam itu yang kamu pikirin itu cuma tubuhmu aja. Nah, sekarang coba kamu pikirkan rohmu. Karena pada dasarnya manusia itu adalah roh, bukan tubuh. Tubuh ini hanyalah keberadaan kita di dunia saja yang ya mungkin hanya akan hancur dalam hitungan waktu gitu ya. Katakanlah kita punya umur yang panjang. Berapa sih umur yang panjang itu? 80 tahun. 90 tahun katakanlah. 90 tahun. Selama 90 tahun itu kita hidup dalam tubuh ini. Tapi setelah itu kan kehidupan kita masih panjang kan. Setelah kita nggak ada di dunia ini, kehidupan kita mungkin masih ribuan tahun kan. Nah, kenapa kita tidak pernah memperhatikan tubuh yang halus? Itulah yang namanya roh. Nah, mulai besok saya mengatakan pada diri saya, Van, inilah waktu kamu untuk mulai memperhatikan aspek dari jiwa kamu yang selama ini seringkali kamu abaikan. Yang seringkali kalah dengan kepentingan tubuh. Selama sebulan, coba mulai kamu pikirin, mulai kamu perhatikan itu yang namanya rohmu itu. Karena pada dasarnya kamu itu adalah roh, Van, bukan tubuhmu. Tubuhmu itu akan hidup mungkin 80-90 tahun dan kemudian akan hancur hancur dengan tanah kan ketika kita dikubur. Tapi rohmu akan hidup sepanjang masa. Kok kamu nggak pernah investasi ke rohmu gitu? Kok kamu nggak pernah investasi? Kamu tuh investasinya tuh ke tubuh, terus makan, mikirin kesehatan, harus fitness dan sebagainya. Tapi kamu nggak pernah mikirin investasi kamu sama roh. Padahal kamu itu akan hidup selama-lamanya dalam dimensi spiritual atau rohnya. Nah itu, saya katakan pada diri saya kemudian, oke, saya siap gitu untuk memulai semuanya dari nol lagi. Jatuh bangun, oke, kita mulai dari, udah jatuh bangun sejatuh-jatuhnya, oke, kita mulai lagi yuk, bangun lagi yuk. Nah itu akan memberikan sebuah kesegaran dalam berpikir kepada kita, sekaligus juga kita bisa lebih jernih dalam melihat persoalan gitu, Tasya. Baik, oke. Itu bisa memberikan kita kejernihan dalam pikiran dan juga ya riset ini akhirnya bisa membuat kita bisa melihat mungkin hal-hal lain yang sebelumnya mungkin tidak kita lihat begitu ya Pak Arfan, karena mungkin adanya kabut ketika kita bermasalah, ketika kita mengalami sebuah problem kan pasti akan ada kabut yang akhirnya kita nggak bisa melihat apa-apa. Kita lanjut berbincang seputar hal ini, tapi kita jeda dulu sejenak. Smart Listeners tetap bersama dengan kami dalam program Smart Happiness.